Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan proposal kami yang berjudul PT SKB Dring. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Afdalul Ayasi sebagai ketua, Muhammad Alif, Risa Widiarti, Anissa Maisarah, dan saya sendiri Ulwatun Nasiah sebagai moderator. Dan yang terakhir ada Sinta Aisyah Putri. Saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dan aspek pasar. PT SKB Dring adalah salah satu sektor usaha minuman yang sedang marak saat ini. Bahan baku yang dibutuhkan meliputi bermacam-macam buah-buahan seperti apel, semangka, anggur, jeruk, leci, dan mangga yang diolah secara alami dan higienis. Produk dari PT SKB Dring sangat cocok untuk menjaga daya tahan tubuh di sela-sela padatnya aktivitas, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Harganya pun sangat ramah di kantong. Dalam pengamatan pembuatan drink SKB, pemilik sebelumnya terlebih dahulu mengamati cara membuat minuman. Dalam proses pembuatan minuman, pemilik terlebih dahulu membeli bahan utamanya yaitu buah-buahan yang sudah matang. Setelah membeli bahan utama, pemilik membeli tempat untuk minuman tersebut seperti cup kecil, sedang, dan besar. Sesudah semua bahan dan alat sudah siap, pemilik membuat buah-buahan tersebut menjadi minuman siap konsumsi dengan cara mengupas semua buah dan menggilingnya sehingga ampas airnya siap jadi minuman. Produksi ini setiap harinya mendapatkan hasil yang lumayan banyak karena sudah banyak yang bekerja sama dengan PT SKB Dring ini. Dalam usaha seperti ini dibutuhkan banyak karyawan karena cara membuat dan pengemasan yang cukup banyak untuk perharinya. Bahan baku yang dihasilkan juga tidak hanya buah-buahan biasa. Mereka mengekspor buah-buahan yang bagus dari luar negeri. Dan yang selanjutnya ada pasar potensial. Target pasar potensial dari PT SKB Dring yaitu seluruh perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan minuman tersebut. Target pemasaran tak hanya di perusahaan saja, tetapi juga merambah ke luar negeri. Minuman ini menjangkau semua kalangan mulai dari anak kecil hingga dewasa, serta berbagai profesi dan kelas sosial. Selanjutnya ada market share. Di segmentasi geografinya, PT SKB Dring menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, tapi kita juga bisa menemukan di setiap sudut jalan kota maupun desa. Secara demografis, PT SKB Dring menargetkan semua orang dari kalangan dan jenis kelamin. Produk dari SKB Dring diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Secara psikografis, SKB Dring ditunjukkan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah, mengingat harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan dengan harga pasar 10.000 sampai 15.000. Selain itu, juga bisa diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai gaya hidup sehat, dengan kemasan yang mudah didapat dan praktis untuk dibawa, sehingga cocok bagi orang yang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sinta Aisyah Putri, NIM B11 2018 05218 akan melanjutkan presentasi dari UWA. Posisi produk ada 4. 1. Tahap perkenalan. Pada tahap ini berusaha untuk memperkenalkan produk minuman SKB Dring yang merupakan dari buah-buahan dan minuman kesehatan dari rempah pilihan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap ini adalah melakukan berbagai promosi dengan tujuan membangun citra produk ini dan memperluas pangsa pasar di kalangan daerah, nasional maupun internasional. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap ini pelanggan akan semakin mengenal produk SKB Dring ini sehingga pihak kami harus lebih fokus untuk meningkatkan kualitas produk sehingga tidak mengecewakan para pelanggan minuman. Yang keempat, tahap penurunan. Pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Ciri-ciri tahap penurunan adalah sebagai berikut. Laba menurun secara signifikan dan cash flow akan melemah. Pasar menjadi jenuh, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar dan kapasitas produk akan
menurun. Strategi yang sering digunakan pada tahap penurunan adalah melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia, mempersempit saluran distribusi, dan menurunkan harga untuk menjaga daya saingnya. Lokasi PT SKB Drink terletak di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, KM 28, Kecamatan Bergas, Semarang, Indonesia. Bergas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terbentuk sebagai hasil pemekaran Kecamatan Lepu menjadi Kecamatan Bergas dan Pringapus. Bergas berjarak sekitar 7 km dari ibu kota Kabupaten Semarang. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Bergas Lor. Letaknya jauh dari permukiman warga sehingga limbah yang dihasilkan tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut. Utara, Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur. Dari sisi timur ada Kecamatan Pringapus, dari sisi selatan ada Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, dan Kecamatan Pringapus. Dari sebelah barat ada Kabupaten Kendal. Skala operasi atau luas produksi. PT SKB Drink memiliki luas tanah cukup lumayan besar, terdiri atas pabrik dan kantor dengan luas hampir 2 hektar. Di sini terbagi luas pabrik 720 meter persegi, luas kantor 340 meter persegi, dan 700 meter tersisa digunakan lahan parkir, musola, gedung utama, dan taman untuk buah-buahan. Skala operasi yang dilakukan PT SKB Drink sangat bagus dan strategis karena semua beroperasi di lahan yang sama atau satu tempat. Mungkin kelak hari akan membuka cabang di berbagai tempat di Indonesia. Sekarang baru membuka satu pabrik yang terletak di kawasan Bergas, Semarang, kurang lebih 4 km dari pusat Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya Nisa Maisarah, NIM B11 2018 05182. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas bahan baku PT SKB Drink. Yang pertama bahan baku Simplicia yang terdiri dari apel, semangka, anggur, jeruk, leci, dan mangga. Yang pertama apel. PT SKB Drink memerlukan apel sebanyak 10 kilo dengan harga per kilo 27.500. Jadi kalau PT SKB Drink membeli 10 kilo apel, maka totalnya Rp275.000. Yang kedua semangka. PT SKB Drink memerlukan semangka sebanyak 10 kilo dengan harga per kilo Rp45.000, jadi totalnya Rp450.000. Anggur. PT SKB Drink memerlukan anggur sebanyak 10 kilo dengan harga per kilo Rp75.000. Jadi di total Rp750.000. Yang keempat, jeruk. PT SKB Drink memerlukan jeruk sebanyak 10 kilo dengan harga per kilo Rp80.000. Jadi kalau PT SKB Drink membeli jeruk 10 kilo, maka totalnya Rp800.000. Yang kelima, leci. PT SKB Drink memerlukan leci sebanyak 10 kilo dengan harga per kilo Rp100.000. Maka kalau PT SKB Drink membeli 10 kilo leci, totalnya Rp1 juta. Yang terakhir, mangga. PT SKB Drink juga memerlukan mangga sebanyak 10 kilo dengan harga per kilo mangga Rp30.000. Maka total yang diperlukan PT SKB Drink untuk membeli 10 kilo mangga adalah Rp300.000. Jadi, total keseluruhan dari bahan baku Simplicia adalah Rp3.575.000 kilo. Selanjutnya, bahan baku non-Simplicia terdiri dari gula, simmer, sitrit asid. Di sini PT SKB Drink memerlukan gula sebanyak 5 kilo dengan harga per kilo Rp12.170. Jadi total untuk membeli gula 5 kilo adalah Rp60.850. Yang kedua, simmer. Di sini PT SKB Drink memerlukan simmer sebanyak 4 kilo dengan harga per kilo Rp150.000. Jadi kalau PT SKB Drink membeli 4 kilo simmer, totalnya Rp600.000. Yang ketiga, sitrit asid. PT SKB Drink memerlukan sitrit asid sebanyak 25 kilo
dengan harga 450.000. Jadi total keseluruhan untuk bahan baku non simplisia adalah 1.110.850 rupiah. Selanjutnya, kemasan. Kemasan terdiri dari botol plastik dan kardus. Di sini PT SKB Drink memerlukan botol plastik sebanyak 35 kilo dengan harga per kilo Rp65.000. Jadi totalnya adalah Rp2.275.000. Yang kedua, kardus. Di sini PT SKB Drink memerlukan 1.000 pieces kardus dengan harga per piecesnya adalah Rp3.000. Jadi total yang diperlukan untuk membeli kardus adalah Rp3 juta. Jadi total keseluruhan untuk membeli kemasan adalah Rp5.275.000. Selanjutnya, PT SKB Drink juga memerlukan barang umum. Terdiri dari alat tulis, alat laboratorium, foil. Yang pertama, alat tulis. PT SKB Drink memerlukan alat tulis sebanyak 25 pieces dengan harga per piecesnya yaitu Rp32.200. Jadi kalau PT SKB Drink membeli 25 pieces alat tulis, totalnya adalah Rp805.000. Yang kedua, alat laboratorium. PT SKB Drink memerlukan 4 unit alat laboratorium dengan harga per unitnya adalah Rp1.500.000. Jadi kalau PT SKB Drink membeli 4 unit alat laboratorium, totalnya adalah Rp6 juta. Yang ketiga, foil. PT SKB Drink memerlukan foil sebanyak 10 roll dengan harga per rollnya adalah Rp19.000. Jadi totalnya adalah Rp190.000. Jadi keseluruhan untuk membeli perlengkapan barang umum adalah Rp6.995.000. Selanjutnya, suku mesin. Di sini PT SKB Drink memerlukan 6 unit mesin dengan harga per unitnya adalah Rp3.499.000. Jadi PT SKB Drink untuk membeli 6 unit mesin adalah Rp20.994.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Zainul Sahid, NIM B112018-05215. Saya akan menjelaskan tentang layout. Tata letak atau layout pabrik merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena tata letak sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki berbagai implikasi strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses fleksibilitas, biaya, dan mutu kehidupan kerja. Tata letak pabrik dapat memproduksi biaya pemindahan bahan atau material handling. Perencanaan tata letak pabrik atau tata letak fasilitas pabrik akan berkaitan erat dengan perencanaan proses pemindahan bahan atau saling berkaitan. PT SKB Drinks mengawali perusahaannya dengan memproses buah-buahan dan rempah. Berikut lampiran layout awal bagian produksi minuman PT SKB Drink. Keterangan A. Hamparan buah-buahan dan rempah. I. Mesin separator. B. Diagram alir pengolahan air industri. C. Penggulungan mesin roller. K. Sortasi manual. C. Penggulungan kembali. D. Mesin pemisah isi buah. L. Gudang produk jadi. E. Gudang packing. F. Penyimpanan produk siap kirim. N. Kantor pabrik. G. Aliran handling layout baru. O. Turbin air. H. Penyaluran limbah pabrik. Job description. Direktur bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi tercapainya tujuan perusahaan, memiliki wewenang puncak dan memiliki kewajiban menjadi design maker atau pengambilan keputusan. Manajer pemasaran membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran. Manajemen sumber daya manusia mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penilai kinerja masing-masing karyawan, mengatur karyawan, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Manajer operasional bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas dan keselamatan secara efektif dan
efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Staf administrasi, pekerjaan yang mempersiapkan segala kebutuhan perusahaannya, mulai dari mengatur meeting, mempersiapkan dokumen-dokumen, memperbarui catatan digital, dan beragam pekerjaan lainnya. Staf pabrik atau staff store, seseorang yang bertanggung jawab penuh atas kondisi seluruh toko dan karyawan-karyawan yang di dalamnya. Satpam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja perusahaannya. Petugas kebersihan, profesi pekerjaan di sebuah perusahaan atau kantor yang membantu karyawan dan staf untuk melakukan semua pekerjaan di luar pekerjaan sesuai karyawan, dan staf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sopir bertransfer barang atau bahan produksi, mengerjakan laporan aktivitas sopir barang. Berikut direktur, manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, manajer operasional, dan manajer keuangan. Berikut ini adalah kriteria untuk menunjang pekerjaan di PT SKB Drinks. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Widiarti, NIM B11 2018 04931. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang job spesifikasi. Yang pertama ada direktur, pendidikan formal, minimal S2, memiliki pengalaman kerja di bidang personalia minimal 4 tahun, pengetahuan dan keterampilan, memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan benar, dapat mengelola setiap perubahan yang terjadi di perusahaan. Persyaratan fisik, tinggi minimal 167 cm, status belum menikah, jenis kelamin pria, usia minimal 26 tahun, kewarganegaraan WNI. Yang kedua ada manajer pemasaran, pendidikan formal minimal S1, diutamakan lulusan Fakultas Ekonomi, pengalaman bekerja pada bidang marketing minimal 1 tahun, pengetahuan dan keterampilan, memiliki kemampuan brand marketing yang baik, memiliki kemampuan bekerja secara individu dan secara berkelompok, memiliki strategi pemasaran yang baik. Persyaratan fisik, tinggi minimal 161 cm, status belum menikah, jenis kelamin pria, usia minimal 25 tahun, kewarganegaraan WNI. Yang ketiga ada manajer sumber daya manusia, pendidikan formal minimal S1 di bidang manajemen psikologi, pengalaman minimal 2 atau 3 tahun bekerja di perusahaan lain, pengetahuan dan keterampilan, paham atau menguasai sistem ketenagakerjaan di Indonesia, memiliki kemampuan dalam bernegosiasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Persyaratan fisik, tinggi minimal 155 cm, status belum menikah, jenis kelamin wanita, usia minimal 23 tahun, kewarganegaraan WNI. Yang keempat ada manajer operasional, pendidikan formal minimal S1, diutamakan lulusan Fakultas Ekonomi, pengalaman bekerja pada bidang operasional perusahaan minimal 2 tahun, pengetahuan dan keterampilan, komunikatif, kreatif dan berwawasan luas, mampu bekerja sama, mahir mengoperasikan software dan komputer. Persyaratan fisik, tinggi minimal 160 cm, status belum menikah, jenis kelamin pria, usia minimal 27 tahun, kewarganegaraan WNI. Yang kelima ada
Manajer keuangan. Pendidikan formal minimal S1 diutamakan lulusan Fakultas Ekonomi. Pengalaman minimal bekerja pada bidang keuangan dan akuntansi selama 2 tahun. Pengetahuan dan keterampilan. Pemahaman mengenai sistem keuangan dan akuntansi. Menguasai dasar-dasar ilmu administrasi, komputer, dan pembukuan. Persyaratan fisik, tinggi minimal 158 cm. Status belum menikah, jenis kelamin wanita, usia minimal 25 tahun, kewarganegaraan WNI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih.